Kalau di dalam khazanah klasik itu, selain muqallid itu al-ami, awam, orang awam. Orang awam itu ada di dalam Bughyatul Mustarsyidin, karyanya Syekh Abdurrahman Ba'alawi. Al-ami la madhabalah. Dan di kitab-kitab yang lain juga sama gitu. Di muqaddimah kitab fikih itu, orang awam itu tidak diharuskan kekeh mengikuti salah satu madhab tertentu. Itu al-ami la madhabalah gitu. Tapi gini, tadi menarik pertanyaannya itu soal tabi itu ya. Tabi itu ada di dalam kaidah fikih tabi'ut tabi gitu ya. Di qawaidul fiqhiyah ya. Tabi'ut tabi. Jadi orang yang mengikuti ya terhadap orang yang mengikuti. Jadi ada istilahnya, kalau orang awam itu kan tidak mengerti gitu. Makanya harus ikut kepada orang yang mengerti, yaitu ulama, kiai, ya kan. Lalu kemudian disitulah sebetulnya lahirlah sebuah fatwa, gitu kan. Cuman ini kan mufti dalam pengertian individu, dulu kan bersifat individu mufti itu. Sekarang itu menjadi lembaga, ya kan? Sehingga lembaga itu menjadi ijtihad jama'i, artinya ijtihad kolektif gitu, ya kan? Kayak misalkan di Mesir ada Darul Ifta Al-Masriyah, lalu kemudian di Indonesia banyak, Tarjih Muhammadiyah, Bakhsu Masail NU, lalu MUI, MPU itu apa? Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. Oh, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh, MPU tuh. Nggak ada MUI di Aceh. Nggak ada. Adanya MPU. Ada juga di Papua itu nggak adanya itu Majelis Ulama Papua. Iya, majelis, iya kan? Lah kalau di Singapura itu apa? MUIS. Nggak ada Abdulnya ya. MUIS aja. MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Itu lembaga-lembaga. Kalau dulu tuh yang namanya mufti itu ya orang itu personal gitu. Nah, yang itu yang mufti itu kiai yang alim, lalu kemudian ulama gitu. Karena kan mufti itu ada istifta gitu kan, ada orang yang meminta fatwa. Nah, ini biasanya orang yang awam ini minta fatwa gitu. Jadi baru keluar fatwa. Makanya kenapa ada beberapa kitab yang susunannya itu tanya jawab. Karena itu hasil fatwa yang dicatat gitu. Kayak misalkan Ibnu Hajar Al-Haytami, Fatawa Al-Kubro, ya kan, Al-Fatawa Al-Kubro yang 4 jilid itu, atau Bughyatul Mustarsyidin karya Ba'alawi, itu kan tanya jawab, as-su'al, al-as'ilah gitu kan, pertanyaan lalu kemudian jawab di bawahnya gitu. Makanya biasanya saya melihat ya, itu lebih kontekstual gitu. Kitab-kitab yang isinya itu fatwa ya, kayak misalkan Fatawa Kubro Ibnu Hajar, itu saya senang bacanya itu karena ini ada deskripsi masalah yang dijelaskan secara sosiologis gitu pada masanya. Kayak misalkan Bughyatul Mustarsyidin dan yang lainnya gitu ya. Sebetulnya juga kitab-kitab itu lahir, Ar-Risalah juga diantaranya, Ar-Risalahnya Imam Syafi'i itu kan lahir dari permintaan, lahir dari murasalah, ya kan, ibaratnya chattingan kalau sekarang itu, ya kan, atau kalau zaman sekarang apa istilahnya, dari status Facebooknya gitu ya, dikumpulkan gitu
jadi buku gitu. Nah, jadi gitu. Kalau saya bisa menjawab, letaknya itu di fatwa itu. Jadi makanya orang awam tuh sebagai mustafti itu memang harus istifta, meminta fatwa terhadap mufti. Nah, sebetulnya tidak harus lembaga, karena gini, kadang kita objektif. Kalau misalkan lembaga itu isinya banyak orang, banyak pendapat itu, kadang ini ada yang pendapat yang bagus ya, tapi minoritas misalkan, itu terkalahkan oleh pendapat yang mayoritas yang tanda kutip kurang begitu. Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Nah, makanya itu kalau di Bahsu Masail itu penentunya adalah ada perumus.